Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vektor, Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, di mana dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya Chef Made, saya akan membawakan materi Cutting Poultry and Fish. Mari kita mulai. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut, ada beberapa peralatan yang harus kita persiapkan. Boneless knife, sharpener steel, cutting board yang berwarna kuning, ada tray preparation. Langkah selanjutnya adik-adik, kita persiapkan satu ekor ayam yang sudah dicuci bersih supaya tidak ada kotoran. Ya, ciri-ciri ayam yang sehat untuk dikonsum, warnanya tidak pudar atau biru. Kalau ditekan, teksturnya bisa kembali, baunya amis, dihinggapi oleh lalat, bersih dari bulu. Baik adik-adik, kita akan melangkah ke langkah berikutnya, yaitu cutting pada ayam. Yang pertama, posisikan ayam dalam keadaan miring sedikit. Setelah itu ambil pisau dan pastikan pisau adik-adik sudah dalam keadaan tajam. Setelah itu torehkan pisau hanya pada kulit dulu. Di sini belum ada proses cutting. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ditarik sedikit adik-adik. Ditarik sedikit. Setelah itu baru kita cutting hanya bagian meat. Nah, sampai di persendian daripada ayam. Setelah itu tekan menggunakan pisau, sudah itu ditarik. Nah, kita sudah hasilkan satu leg. Lakukan hal yang sama pada proses yang berikutnya. Nah, oke, dibuka. Setelah itu tekan pisau sedikit sampai persendian. Nah, setelah itu ditekan, ditarik. Oke, kita sudah dapat dua leg. Nah, berikut kita akan lakukan proses pada breast. Yang harus kita hasilkan adalah breast plus wing. Nah, kita torehkan pisau di tengah-tengah dulu. Nah, hati-hati jangan sampai tulangnya kita ubah-ubah di sini, kan berbahaya untuk tangan kita. Nah, setelah itu posisikan miring lagi ayamnya dan kita cari persendiannya kembali. Cari persendiannya. Nah, pastikan adik-adik ketemu persendiannya. Oke, setelah itu fokus kita hanya pada breast. Ya, hanya pada breast. Di sini juga pastikan adik-adik bahwa ayam sudah dalam keadaan tidak beku. Nah, setelah itu tinggal ditekan adik-adik. Ditekan dan ditarik, ditekan dan ditarik. Nah, kita sudah hasilkan breast plus wing. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pada sisi berikutnya lakukan hal yang sama pula. Nah, kita cari persendiannya. Setelah itu pastikan yang kita dapat itu hanya daging tanpa tulang. Nah, hati-hati di sini. Nah, sama adik-adik, ditekan dan ditarik. Nah, seperti ini. Kita sudah hasilkan breast plus wing. Nah, di dalamnya ini kita akan dapatkan satu potongan lagi. Ada namanya breast fillet. Oke, ini namanya breast fillet. Saya akan taruh dulu. Oke, yang berikut kita sudah hasilkan breast plus wing. Nah, ini dia adik-adik. Saya akan taruh dulu. Nah, yang berikut yang sudah kita hasilkan adalah namanya karkas. Ini karkas, yaitu tulang ayam dalam keadaan utuh, ya, yang belum kepotong sama sekali. Oke, nah jadi yang sudah kita hasilkan dari adik-adik 2 leg
2 brace pilih, 2 brace plus wing, 1 karkas. Baik adik-adik, masih semangat? Kita akan lanjut ke proses boneless. Nah, proses boneless ini dilakukan pada bagian leg daripada ayam atau chicken. Nah, ujung pisau adik-adik torehkan menyisir tulang yang ada di dalam. Oke, lakukan pada kedua sisi daripada tulang. Nah, hati-hati di sini tangannya. Nah, setelah kebuka seperti ini adik-adik, lalu ujung pisau adik-adik tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada sisi yang di sebelahnya. Nah, di sini langsung adik-adik potong. Nah, kita akan sudah ketemu tulang yang ada di dalam. Setelah itu dirapatkan dia, dipegang dengan jari-jari kita. Nah, turunkan menggunakan pisau. Pelan-pelan, jangan di sini, jangan sampai kita bikin dia robek. Nah, ini adik-adik, tulang yang harus kita hasilkan di sini adalah berbentuk V Vespa. Nah, setelah itu dagingnya dalam keadaan utuh. Inilah adik-adik potongan yang sudah kita hasilkan tadi dari 1 ekor ayam. Kita hasilkan ada leg, brace plus wing, ada brace fillet, ada karkas, ada chicken boneless. Nah, berikut kita akan lanjut ke cutting fish. Mari kita mulai. Baik adik-adik, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan lanjutkan ke cutting fish. Alat-alat yang kita pergunakan di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pergunakan tadi pada saat memotong ayam. Cuman di sini bedanya adalah cutting boardnya berwarna biru. Nah, ini sign adalah khusus untuk seafood. Setelah itu bahan yang harus kita punya di sini atau kita perlukan adalah 1 ekor fish adik-adik atau ikan. Nah, di sini ikannya harus segar. Nah, ciri-cirinya sama seperti ayam tadi. Cuman bedanya di sini adalah insangnya itu harus merah. Harus berwarna merah. Yang lainnya sama seperti ayam tadi adik-adik. Nah adik-adik, ikan yang ada di depan saya ini namanya kakap merah atau red snapper. Nah, ini dia digolongkan ke round fish. Nah, sebelum kita mulai cutting adik-adik, ini sisi harus bersih dulu supaya tidak menghalau daripada laju pisau kita. Nah, setelah itu posisikan adik-adik ikan seperti yang saya lakukan, seperti ini. Dan kita akan mulai dia dari bawah kepala untuk menorehkan daripada pisau. Nah, yang pisau yang masuk di awal adalah ujungnya dulu. Jangan sekaligus kita menorehkan pisau kita ke dalam. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, daging yang akan kita hasilkan akan rusak, dia tidak bagus. Nah, yang berikut apa? Pastikan ikan adik-adik dalam keadaan tidak beku. Nah, kalau beku juga akan menyebabkan hasilnya akan hancur adik-adik, dagingnya. Nah, setelah itu di dalam itu kita akan ketemu tulang. Nah, setelah tulang di dalam, pastikan adik-adik pisaunya agak lorong sedikit. Nah, sudah itu kita akan tuntaskan sampai ke ekor. Nah, seperti ini. Nah, lakukan terus adik-adik supaya betul-betul yang kita temukan nanti adalah tulangnya saja. Nah, oke. Oke, lakukan terus adik-adik. Hati-hati karena tulangnya di sini adalah tajam sekali adik-adik. Hati-hati tangannya. Oke, satu sisi saya sudah selesaikan adik-adik. Oke, dengan hasil yang bisa adik-adik lihat di layar. Nah, setelah itu lakukan pada sisi yang berikutnya adik-adik. Nah, di sini kita akan mulai dari pangkal ekor, bukan dari pangkal kepala lagi. Nah, di bawah daripada ekor. Nah, prosesnya sama seperti tadi adik-adik. Yang masuk dulu adalah ujung pisau kita. Ujung pisau kita, jangan sekaligus, perlahan-lahan. Proses sama seperti tadi. Sama seperti tadi, perlahan-lahan. Setelah ketemu tulang di dalam, pisau kita agak miring sedikit. Oke.
pisau kita agak miring sedikit, sama seperti tadi. Nah, inilah adik-adik hasil yang sudah kita dapatkan, tulang tanpa daging seperti ini. Nah, sekarang kita sudah di penghujung adik-adik, kita akan melakukan step yang terakhir, yaitu ada yang namanya skinning. Nah, skinning daripada apa yang adik-adik sudah hasilkan tadi. Nah, pastikan ikan yang sudah adik potong tadi itu berada di atas cutting board. Setelah itu torehkan pisau. Nah, ini untuk mendapatkan kulit sebagai alat pemegang dulu. Oke, pastikan adik-adik bisa pegang kulit yang sudah adik-adik toreh. Setelah itu kemiringan daripada pisau diatur kurang lebih 45 derajat. Nah, setelah itu silakan berproses. Yang adik gerakkan di sini adalah kulit daripada ikan, bukan pisau adik-adik yang bergerak, adalah kulit ikan yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Semakin cepat sesungguhnya adalah semakin bagus adik-adik. Di sini sengaja saya perlambat sedikit karena ini pembelajaran. Ya, pastikan pisau adik-adik menekan ke cutting board. Jangan dia dalam keadaan proses memotong. Nah, seperti itu adik-adik. Oke. Nah, ini skinnya sudah kita pisahkan, betul-betul dia tanpa ada daging. Nah, setelah itu apa? Clear, bersih. Satu pun tidak ada yang berkurang. Nah, sampai di situ adik-adik, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan adik-adik bisa menerima dan melakukan nanti Trust Your Virtual Educational Creative Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa.